Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas satu isu ya, mungkin sharing aja lah ya, sharing dari pengalaman saya melaksanakan ujian online dan ujian CPT gitu ya. Jadi ujian itu ada dua jenis ya, ujian online dan ujian CPT. Apa bedanya ujian online dan ujian CPT? Kalau ujian online itu mahasiswa mengerjakan soalnya, ujiannya itu di rumah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau CPT itu computer based test, berarti mahasiswa itu mengerjakan pakai gadget mereka, laptop atau HP, tapi mereka harus hadir di kelas dan absen gitu ya. Mungkin saya akan membahas bukan yang CPT-nya. Yang saya bahas itu adalah yang ujian online-nya. Kenapa saya bahas ujian online-nya? Karena ketika wabah corona ini merebak di Indonesia, hampir seluruh kampus di Indonesia itu mengalihkan proses pembelajarannya dari konvensional tatap muka kelas dengan pembelajaran daring atau online, termasuk ujiannya. Nah, ujiannya itu dilaksanakan ujian online, gitu ya, bukan ujian CPT tapi ujian online. Artinya apa? Mahasiswa itu mengerjakan di rumah, gitu ya. Nah, saya share ini adalah untuk menjadi pembelajaran bersama, baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa sebenarnya. Apa itu? Jadi sebenarnya di ujian online ini banyak istilahnya apa ya, upaya-upaya lah ya, upaya-upaya atau perilaku dari mahasiswa yang kurang baik menurut saya gitu ya. Apa itu? Ini biasaan mahasiswa itu mengerjakan ujian online itu dengan cara berkelompok gitu ya. Ini yang seringkali saya di kelas saya itu saya sampaikan, kadang-kadang mahasiswa itu aneh gitu ya. Kalau dikasih tugas kelompok itu dikerjakan secara mandiri, artinya tidak ada kerjasama, padahal kita menginginkan ada kerjasama di antara mahasiswa itu dalam kelompoknya, tapi biasanya mahasiswa itu tidak suka seperti itu. Ya, ini problem tersendiri sebenarnya, kurang kerjasamanya gitu ya. Tapi anehnya gitu, ketika dikasih tugas secara individual itu biasanya dikerjakan secara berkelompok. Nah, itu yang membuat bingung kita sebagai dosen kadang itu. Dikasih tugas individual, dikerjakan secara berkelompok. Dikasih tugas kelompok, dikerjakan secara individual. Nah, ini yang susah. Nah, termasuk di ujian online ini. Ya, ujian online ini itu saya mungkin tidak mengatakan kecurangan lah ya, tapi saya mungkin lebih pakai bahasa upaya ya, upaya dan perilaku dari mahasiswa ketika melaksanakan ujian online, dan ini harus dipahami oleh para dosen gitu. Biasanya apa? Itu yang dilakukan adalah mereka bekerja bersama-sama gitu ya. Biasanya ngumpul janjian di kebiasaan ya, mungkin masa sekarang ini ya di kafe gitu ya, atau di istilahnya fast food ya, resto-resto gitu yang tersedia wifi, istilah wifi, ataupun tempat-tempat publik yang itu tersedia wifi. Ya, mungkin ada beberapa alasan mereka melakukan seperti itu, karena mungkin motivasinya bukan untuk berbuat curang, tidak, tapi mungkin untuk mencari mencari jaringan internet yang bagus gitu ya. Karena biasanya saya kalau ujian online itu biasanya untuk post test itu saya laksanakan di malam hari gitu ya. Nah, itu kampus sudah tutup gitu ya, maka harus terpaksa ada di rumah ya, mungkin karena kos-kosannya atau kontrakannya atau tempat tinggalnya itu tidak memadai wifi-nya gitu ya, mungkin mereka pergi ke tempat-tempat publik gitu ya, untuk bekerja bersama-sama gitu masalahnya itu ya. Mereka bisa berkumpul minimal 5 gitu ya. Kenapa kok harus 5? Karena kalau kita menggunakan ujian online itu, kalau soalnya multiple choice itu biasanya oleh sistem itu akan diacak soal maupun jawabannya gitu ya, Nah, ini yang
Artinya apa, kalau diajak soal dan jawabannya, saya mengerjakan nomor satu saya itu mungkin berbeda dengan teman saya di sebelah saya. Kalaupun sama, kadang-kadang mungkin jawabannya akan diajak, ABC-nya itu akan diajak, ABC saya dengan ABC teman saya di yang sebelah itu akan berbeda. Nah, kenapa harus berkelompok mahasiswa mengerjakan seperti itu? Dan harus lebih, minimal harus 5. Kenapa? Karena kalau hanya berdua itu tidak ngefek gitu ya. Berdua itu tidak ngefek. Karena apa? Caranya begini biasanya ya, ini berdasarkan, saya berani ngomong begini karena ada beberapa mahasiswa yang saya ajak diskusi gitu ya, jadi diskusi, dan ini memang fakta di lapangan seperti itu. Biasanya pakai screenshot gitu ya, atau ya mungkin screenshot, atau mungkin ya ada pendataan gitu. Intinya apa, pokoknya bertukar jawaban gitu ya. Jadi misalkan mungkin kumpulannya biasanya dengan dibagi, entah gimana caranya gitu ya. Apa nama itu, ada yang mengidentifikasi, jadi soal tentang ini jawabannya nanti ini, soal tentang ini jawabannya, bukan ABC-nya ya, tapi jawabannya, karena kalau ABC-nya itu pasti akan diajak oleh sistem gitu ya. Jadi mungkin biasanya meng-hire orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang pandai itu, di-hire gitu ya, entah ditraktir entah apa, saya nggak tahu gitu ya. Itu nanti mahasiswa yang pintar tadi itu mungkin bisa menjawab gitu, menjawab soalnya gitu, dijawab soalnya. Nanti kalau pertanyaan ini jawabannya ini kalau ini jawabannya begitu. Nah, jadi itu yang bagian menjawab gitu ya. Itu biasanya dilakukan berkelompok seperti itu. Jadi kalau hanya 2 orang itu tidak efektif gitu, 2 orang itu. Jadi biasanya mereka akan minimal 5 atau lebih dari itu. Itu cara mereka untuk mengakali sistem seperti itu. Itu karena itu kalau soalnya dalam multiple choice itu, mungkin sedikit saran kepada Bapak Ibu dosen itu, kalau ketika menjalankan ujian online ini adalah Anda harus lebih dari 20 soal gitu ya. Paling nggak minimal, kalau saya sih minimal 50 soal lah. Minimal soal itu kalau bagus sekalian menggunakan satu platform pembelajaran yang bisa melakukan pengacakan, itu akan lebih bagus gitu ya. Nah, saya tidak membayangkan kalau seandainya Bapak Ibu sekalian memberikan ujian online menggunakan satu platform pembelajaran yang tidak bisa menshuffle atau mengacak soal dan jawaban itu. Ya bisa jadi ya sudah selesai, karena kalau seperti itu gotong royong ya, semangat gotong royong untuk mengerjakan ujian online. Jadi berkumpul ya selesai, kurang dari mungkin dalam waktu cepat sudah selesai karena digotong royong. Tapi kalau menggunakan satu platform yang bisa menshuffle, bisa mengacak jawaban maupun soal itu, meskipun bisa, tapi membuat mahasiswa itu harus ekstra keras untuk melakukan kerjasama. Gotong royongnya harus ekstra keras, artinya minimal harus 5 orang atau lebih banyak orang itu lebih bagus gitu, sehingga harus dikasih soal yang lebih banyak. Kalau usul saya sih ya 50 soal lah, 50 soal multiple choice gitu ya, itu akan bisa meminimalkan risiko terjadinya kecurangan tadi begitu. Itu mungkin sedikit yang harus bukan diwaspadai ya, diperhatikan lah gitu ya oleh para dosen gitu ya. Jadi pastikan dalam ujian online ini, di masa-masa ujian online pandemi corona ini, itu pastikan bahwasanya Bapak Ibu dosen itu harus menggunakan platform yang bisa melakukan pengacaan soal, baik dari sisi soalnya maupun dari sisi jawabannya gitu. Yang kedua itu adalah, kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan soal multiple choice itu, kalau memungkinkan minimal 50 soal lah ya. Itu akan membantu untuk proses pengacakan itu lebih baik. Kalau hanya 10 soal kemudian dilakukan pengacakan, itu tidak mumpuni gitu ya. Itu pasti kecurangannya gini. Masalahnya kan kenapa kita harus hati-hati dalam ujian online ini, supaya kita bisa betul-betul mengukur capaian pembelajaran mata kuliah itu sudah dikuasai oleh mahasiswa gitu ya. Nah, kalau misalkan mahasiswa itu berlaku tidak baik ya, artinya ada semangat gotong royong tadi ya, kita tidak bisa mengukur apakah memang mahasiswa itu bisa menguasai atau tidak gitu ya. Nah, ini yang harus, kalau itu multiple choice gitu ya. Jadi
apa namanya, biasanya juga kalau multiple choice itu cara lainnya adalah dengan pakai screenshot gitu ya. Di screenshot soal ini, screenshot nanti akan dikirimkan. Jadi mungkin kalau saat ini dengan apa istilahnya ada apa namanya itu social distance ya, distance sosial ya, itu jadi menjaga jarak 2 meter dari teman gitu ya. Mungkin untuk apalagi sekarang ini sudah dibatasi apa berkumpul di tempat-tempat publik gitu ya, karena wabah corona ini. Meskipun ada beberapa mahasiswa yang masih nekat gitu ya, masih nekat, mereka itu masih berkumpul di tempat publik untuk melakukan ujian online bersama-sama, bekerja sama untuk menyelesaikan ujian online gitu ya. Tapi kalaupun nanti terpaksa gitu ya, terpaksa mereka tidak bisa berkumpul di satu tempat, itu biasanya mereka itu pakai sharing screenshot gitu ya. Jadi istilahnya jawabannya di screenshot, nanti didistribusikan ke teman-temannya di grup. Jadi sudah ada punya grup, misalnya itu ada grup WhatsApp atau apapun ya, nanti dikirim di situ. Jadi mungkin ada istilahnya ada pemimpinnya ini adalah mahasiswa yang pandai gitu ya, atau apapun ya intinya. Artinya ada istilahnya ada yang mensuplai jawaban gitu ya, ada yang mensuplai jawaban di screenshot gitu ya, jadi kirimkan ke grup WA, kemudian nanti itu akan dicari jawabannya gitu. Jadi untuk mencegah hal yang semacam itu, mencegah pola perilaku mahasiswa seperti ini, saya mungkin menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, selain menggunakan platform yang bisa mengacak, kemudian soalnya harus banyak, yang ketiga itu memang waktunya harus betul-betul sangat akurat, jangan terlalu jangan terlalu mepet. Kalau mepet nanti kasihan juga mahasiswanya, tapi juga jangan terlalu longgar gitu ya. Jadi terlalu longgar. Kalau ada terlalu longgar itu, maka nanti apa namanya istilahnya itu ya waktunya banyak, sehingga ini kesempatan untuk bertukar jawaban itu akan semakin luas begitu. Kalau waktunya pas ya, waktunya pas, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, itu maka kalaupun mahasiswa itu akan melakukan kerjasama tadi dengan sharing informasi atau dan sebagainya itu, maka itu akan menguras waktu mereka gitu ya. Kalau menguras waktu mereka, maka mereka tidak akan mengerjakan soalnya dengan optimal gitu ya. Nah ini biasanya nantinya, mohon maaf ya kepada mahasiswa gitu ya, saya tidak suudzon gitu ya. Ini hanya sebuah analisis perilaku saya. Biasanya apa? Biasanya mahasiswa nanti akan lapor ke dosennya, Bu, Pak, koneksi saya jelek, internet saya jelek, atau mungkin saya tidak bisa submit soal, saya bla 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 sebagai berbagai alasan yang menyalahkan sistem lah, atau sistemnya down dan sebagainya seperti itu, sehingga biasanya mahasiswa akan minta ujian ulang begitu. Nah ini harus, memang ada beberapa mahasiswa yang kesulitan, ada, tapi mahasiswa yang memang melakukan sedikit, mohon maaf, sedikit triki-triki gitu ya, sedikit triki-triki yang ada di dalam ujian online ini. Nah itu yang harus diantisipasi oleh Bapak sekalian. Selain tadi menggunakan platform yang bisa mengacak, kemudian yang kedua adalah istilahnya waktunya harus bagus, tepat, dan yang ketiga saya rasa ini yang paling penting, itu adalah mulai saatnya Bapak Ibu dosen itu harus menggunakan soal-soal yang berbasis HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu tidak menggunakan soal-soal HOTS, itu akan sangat memudahkan mahasiswa untuk melakukan proses kerjasama begitu. Nah ini yang ya, tiga hal inilah yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dosen, supaya untuk menghindari mahasiswa itu melakukan istilahnya upaya-upaya gitu ya, upaya-upaya untuk mengakali ujian online ini supaya mendapatkan satu nilai yang bagus gitu. Nah itu kalau multiple choice. Bagaimana kalau esai gitu ya? Kalau esai ya sama saja gitu. Esai itu malah peluangnya lebih banyak gitu. Biasanya esai itu mahasiswa tetap kerjasama dengan kelompok. Kalau esai itu kan mungkin kita akan memberikan soal esai itu 5 sampai 6 gitu ya. Nah, kalau 5 sampai 6 soal kemudian kita pakai sistem shuffle dengan mengacak itu rasanya kurang gitu ya. Tidak akan bisa. Sehingga kekuatannya kalau ujian esai itu adalah kekuatan di time management. Wah ya, harus waktunya harus presisi gitu ya. Yang kedua itu adalah soalnya harus high order thinking skill. Jadi harus sebuah analisis yang itu tidak akan bisa
ditiru oleh satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Jadi jawaban mahasiswa itu dipastikan unik gitu ya, unik sekali. Nah itu yang sebenarnya harus dibuat seperti itu, hacking order skill. Jadi kalau jawabannya sama, itu pasti dia akan, itu berarti menduplikasi dari teman yang lain gitu. Jadi ini yang harus diwaspadai gitu ya, diwaspadai oleh Bapak Ibu dosen untuk membuat sistem ujian online-nya itu betul-betul bisa fair. Ini masalahnya bukan kita harus menciptakan ujian itu yang fair. Jangan sampai ada mahasiswa yang sangat jujur sekali, itu harus kita berikan apresiasi banget. Mahasiswa yang jujur, punya integritas, itu tidak mau kerjasama dengan temannya dan sebagainya, mau mengerjakan meskipun mereka ada di ujian online bekerja di rumah, tapi mereka tetap mengerjakan sendiri, itu harus kita apresiasi. Caranya apa? Kita bikin sistem ujian online itu se-fair mungkin, seadil mungkin, gitu ya. Karena itu caranya adalah tadi saya sebutkan ya, yang untuk ujian multiple choice, pertama Bapak Ibu sekalian harus menggunakan platform pembelajaran yang bisa menshuffle soal dan jawaban. Itu. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian harus melakukan time management ataupun mengatur waktu pengerjaan soal itu secara presisi banget. Harus dihitung kira-kira berapa, jangan sampai terlalu mepet ya, itu kasihan juga mahasiswa, tapi jangan terlalu longgar gitu. Jadi dilihat bobot soal ya, bobot soalnya harus dilihat. Kemudian yang ketiga yang ketiga itu Bapak Ibu sekalian harus menggunakan atau menyusun soal dengan teknik high order thinking skill. Baik itu multiple choice, harus pakai high order thinking skill. Jadi kemampuan menganalisis itu menjadi penting ya. Dan saya tambahkan lagi, yang keempat itu apa? Yang keempat, kalau Bapak Ibu sekalian punya sistem di platformnya itu adalah atur bahwasanya mahasiswa itu tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Nah ini akan sangat menjaga sekali tingkat kecurangan. Meskipun saya yakin mahasiswa bisa mengakali sistem ini, tapi itu sangat sulit sekali dan membutuhkan ekstra usaha ya, ekstra usaha. Kalaupun ada itu ekstra usaha, sehingga ini yang harus bisa mencegah itu gitu ya. Jadi 4 itu untuk yang multiple choice. Tapi kalau yang sifatnya itu esai ya, maka ada 2 hal yang saya sarankan ke Bapak Ibu dosen. Yang pertama adalah Bapak Ibu dosen harus membuat soalnya betul-betul high order thinking skill. Jadi soal HOTS gitu ya, soal HOTS. Ya kalau taxonomy Bloom itu ya harusnya C5, C paling rendah C4 lah ya. Jangan C2 sama C2 atau C3 gitu. Saya tidak menyarankan. Lebih baik adalah C4, C5 atau C6 gitu ya. Nah, itu sangat unik sekali jawabannya mahasiswa nanti begitu. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Ibu sekalian menggunakan teknik tadi, mahasiswa tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Jadi itu harus dipaksa mahasiswa itu mengerjakan selesai. Jadi kok kesannya kejam Pak ya gitu, seperti itu, tidak bisa mahasiswa tidak bisa balik ke soal sebelumnya gitu. Ya memang kesannya kejam, tapi saya rasa ini adalah proses pembelajaran buat mahasiswa untuk melakukan manajemen waktu. Kalau tidak seperti itu, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian terlalu kasihan mahasiswa kejam dan sebagainya gitu ya, kemudian Bapak Ibu sekalian memberikan kesempatan mahasiswa itu untuk bisa kembali ke soal sebelumnya, ya pasti mereka terbuka, kecurangan itu akan sangat terbuka ya. Jadi untuk meminimalkan, saya di sini bukan, memang yang melakukan kecurangan tidak banyak gitu ya. Ada beberapa mahasiswa itu yang punya integritas betul. Nah itu Pak, kalau kita membuat sistemnya itu tidak betul-betul fair, itu maka menyebabkan mahasiswa yang punya integritas itu menjadi lemah. Akhirnya apa? Akhirnya ikut-ikutan temannya. Jadi kita harus membuat sistem ujian itu bisa menjadi sesuatu yang fair buat semuanya dan membangun sesuatu yang kondusif buat mahasiswa untuk mengerjakan ujian online ini penuh dengan integritas gitu ya. Jadi memang hikmahnya Bapak Ibu sekalian, dan mungkin saya sampaikan juga ke mahasiswa yang menonton video saya, hikmahnya Anda melakukan ujian online ini adalah, pertama adalah ujian integritas Anda. Itu paling penting sebenarnya. Ujian integritas Anda, betul-betul menguji kejujuran Anda. Anda tidak diawasi, Anda tidak ada yang mengawasi dan sebagainya, Anda bebas. Tapi kalau selama Anda mampu membangun integritas Anda, maka Anda tidak akan melakukan kecurangan.
Ya ini memang aturan moral, tapi untuk Bapak Ibu dosen itu harus bisa membangun sistem pembelajaran, sistem ujian online ini bisa membangun integritas setiap mahasiswa. Itu menjadi penting. Yang kedua, ini adalah kesempatan belajar bagi mahasiswa untuk melakukan manajemen waktu, manajemen kerja. Kalau kita lihat dalam salah satu kompetensi mahasiswa, mahasiswa itu harus mampu menjalankan pekerjaannya secara mandiri, gitu ya, secara mandiri, dan mampu mandiri dalam materi ini dalam mengelola waktunya dengan baik. Jadi ini adalah proses pembelajaran penting buat mahasiswa, bagaimana pertama bekerja dengan membangun integritas diri, ya, dengan ujian online ini. Kemudian yang kedua itu adalah mendidik Anda untuk mampu memanajemen waktu Anda, manajemen diri Anda, gitu. Dan yang ketiga itu adalah masalah kedisiplinan. Jadi memang ada beberapa mahasiswa itu yang suka triki-triki, gitu ya. Triki-triki itu ya tidak disiplin mereka. Nah, aturannya begini, mereka coba melawan. Aturannya begini, coba melawan. Jadi kalau pakai ujian online dan platform yang dipakai oleh Bapak Ibu dosen itu sangat bagus sekali, maka bisa membangun 3 hal tadi itu, integritas, kemudian membentuk mahasiswa itu lebih bagus dalam manajemen waktu, dan yang ketiga itu adalah bisa mendisiplinkan mahasiswa itu untuk taat pada aturan. Karena memang kita bekerja dengan sistem. Ketika ujian online itu kita bekerja dengan sistem komputer yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Begitu settingan ujian online itu sudah berlangsung, maka tidak akan bisa ditoleransi oleh siapapun. Gitu. Settingannya pun sudah tidak bisa berubah kalau memang sudah itu. Jadi ini adalah merupakan alat untuk mendidik mahasiswa itu supaya lebih baik, lebih memiliki integritas, lebih bisa manajemen waktu, dan lebih taat pada aturan dan prosedur. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu dosen harus bisa membangun sistem ujian online ini bukan sekedar untuk mengukur kemampuan secara kognitif, tapi juga untuk melatih soft skill dari mahasiswa. Jadi kalau selama ini ada beberapa dosen yang istilahnya itu meragukan apakah pembelajaran online itu bisa membangun sikap dan nilai. Ya bisa gitu. Kenapa? Karena kita menjalankan sistem. Kita membuat sistem. Manusia itu harus berjalan sesuai dengan sistem yang ada. Maka dengan ujian online itu semua tersistem. Kalau ada mahasiswa yang mencoba untuk melanggar sistem itu, maka dia akan kena punishment dengan sistem itu. Nah, ini biasanya kadang-kadang ada mahasiswa yang kemudian dia terlambat submit, terlambat apa dan sebagainya, yang tidak perhatian terhadap aturan-aturan yang ada. Itu kemudian ya lobby-lobby kepada dosen, minta ini, minta tambah seperti itu. Jadi ini menjadi penting ya Bapak sekalian dan para mahasiswa yang menonton video saya ini. Saya menyampaikan ini sekali lagi adalah pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu dosen untuk betul-betul membangun sistem ujian online ini dengan tujuan untuk mendidik mahasiswa kita supaya lebih berintegritas, menciptakan sistem ujian online yang adil, yang fair bagi semuanya. Kita harus memberikan apresiasi kepada setiap mahasiswa yang punya integritas. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa yang punya integritas itu terlemahkan. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan nilai yang bagus, kemudian dibandingkan dengan mereka yang melakukan triki-triki di dalam ujian yang disebabkan karena sistem yang kita bangun dalam ujian online itu terlalu longgar, terlalu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang tidak berintegritas. Ini penting. Dan saya rasa bagi teman-teman mahasiswa, marilah kita mencoba untuk belajar mendidik kita supaya memiliki integritas. Ini adalah kesempatan penting. Kesempatan kita selama masa pandemi ini dengan pembelajaran online itu akan mendidik kita untuk lebih berintegritas, lebih bisa membangun manajemen waktu kita, dan lebih disiplin dan lebih taat pada aturan yang ada gitu. Karena ini kita bekerja dengan sistem gitu. Jadi mungkin itu sedikit sharing saya untuk kasus ujian online gitu ya.
Dan ini saya rasa perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu dosen dan juga oleh mahasiswa, yang tugasnya Bapak Ibu dosen adalah bagaimana membangun sistem ujian online yang betul-betul fair buat semua orang, tidak hanya sekedar kita menguji dari sisi aspek kognitif, tapi juga menguji dari sisi soft skill dan nilai-nilai yang ada. Sedangkan bagi para mahasiswa, ini adalah kesempatan Anda untuk menunjukkan jati diri Anda. Apakah Anda memang seseorang yang memiliki integritas, apakah Anda memang orang yang mampu memanajemen diri Anda, dan juga apakah Anda memang seorang yang mampu menjadi seorang manusia yang berdisiplin, mentaati aturan dan sistem yang ada. Ini adalah sebuah tantangan. Kalau Anda tidak bisa itu, ya saya rasa saya sangat kecewa. Mahasiswa sebagai penerus bangsa ternyata tidak bisa memberikan atau membangun dirinya untuk menjadi penerus bangsa yang lebih baik dari kami ini. Oke, itu dari saya. Saya mohon maaf bila ada sesuatu dari apa yang saya sampaikan di video ini mungkin ada yang benar, ada yang salah, gitu ya. Kalau salah saya mohon maaf. Kalaupun benar, maka perlu untuk kita perbaiki, begitu. Mudah-mudahan saya share ini hanya sekedar untuk menjadikan ujian online itu lebih bagus, menjadikan bangsa dan negara ini lebih bagus, supaya ke depan generasi ke depan itu memang generasi yang berkualitas, begitu. Kalau selama ini kita selalu mengatakan orang Indonesia itu susah diatur dan sebagainya, maka saatnya di sini para mahasiswa untuk menunjukkan jati dirinya ke depan, itu mampu memberikan corak baru bagi masyarakat Indonesia, ya, yang masyarakat Indonesia yang tidak akan istilahnya itu mencari celah, gitu ya. Ingat, korupsi itu juga muncul karena ada celah, ada kesempatan. Kejahatan itu muncul karena ada celah, ada kesempatan, gitu. Dan tugasnya Bapak Ibu dosen itu adalah membangun sistem supaya tidak ada celah bagi siapapun untuk melakukan kejahatan maupun ketidakbaikan, begitu. Baik, sekali lagi saya mohon maaf bila ada sesuatu yang saya sampaikan di sini menyinggung perasaan pihak-pihak tertentu, tapi saya menyampaikan ini adalah dalam rangka untuk kita sharing, kemudian melakukan perbaikan, dan yang paling penting adalah untuk menyelamatkan generasi kita ke depan supaya lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Selamat ujian online bagi anda yang bagi mahasiswa yang melaksanakan ujian online saat ini, dan selamat menyusun sistem soal ujian online yang berkualitas bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dosen, di tangan Anda lah Bapak Ibu dosen nasib dan nasib pendidikan bagi mahasiswa kita ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.